Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-malikil jabbar, mukawwiril layla wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena nilai takwa inilah yang mampu seorang hamba terbebas dari setiap masalah, dan nilai takwa inilah seorang hamba akan mendapatkan rizki dari arah yang ia tidak pernah duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu orang tersebut bertanya, ya Imam, kami hidup dalam keadaan miskin, kami hidup dalam keadaan kekurangan, dan kami ingin hidup dalam keadaan kecukupan dengan harta yang banyak. Berikan amalan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata, qul istaghfirillah. Bacalah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian datang tamu selanjutnya dan meminta amalan dengan masalah yang berbeda. Ya Imam, sawah kami dalam keadaan kekeringan, tidak ada tanaman yang panen, dan tentunya tidak mendapatkan hasil seperti pada musim biasanya. Apa amalan yang engkau berikan kepada kami agar sawah kami tidak dalam keadaan kekeringan? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah. Perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah. Tamu yang ketiga datang kembali dengan orang yang berbeda dan masalah yang berbeda. Ya Imam, sudah lama kami menikah, sudah lama kami berumah tangga, tapi tak kunjung kami dikaruniai dan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ikhtiar, segala usaha, bahkan usaha kami bukan hanya di dalam negeri, kami sudah pergi berobat ke luar negeri agar Allah berikan kami anak atau titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Imam? Perbanyaklah baca istighfar. Ibadah Allah, tiga masalah yang berbeda, tiga masalah yang tidak sama,
tetapi dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyaklah membaca istighfar. Seringkali seorang hamba berpikir sempit bahwasanya istighfar hanya sebatas sebagai penghapus dosa. Ketahuilah ibadallah bahwa di dalam surah Nuh di ayat ke-10, di ayat ke-11, di ayat ke-12, posisi sebelah kiri 3 baris dari atas, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Bahwa istighfar bukan hanya sebatas penghapus dosa seorang hamba. Terlebih dari itu, istighfar bahkan Allah akan karuniai bagi mereka yang melazimkannya hati ketenangan dan juga karunia anak, bahkan juga harta yang berlimpah, dan kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, begitu ajaib manfaat istighfar, begitu amat dahsyat manfaat istighfar. Bahkan seorang manusia dan makhluk termulia di muka bumi ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, orang yang sudah terjamin masuk surga dan bahkan bisa menjamin orang lain masuk surga. 10 sahabat Nabi dijamin oleh Rasulullah, al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, dan beliau adalah kelak nanti yang akan memberikan syafaat, di mana para nabi-nabi yang lainnya memberikan kesempatan, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW awwalu syafi'in musyaffa', sosok yang akan menolong seluruh umat di hari kiamat nanti saat kita berharap syafaat. Semoga kita termasuk hambanya yang akan mendapat syafaat. Ibadah Allah, Rasulullah orang yang bersih dari dosa, orang yang pasti masuk surga, dan orang yang bisa menjamin orang lain masuk surga. Tetapi amalan beliau setiap harinya tidak pernah ditinggal, tidak pernah terlepas, yaitu membaca istighfar. Dalam satu riwayat dikatakan beliau baca sebanyak 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak pernah putus membaca mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Kalau saja Rasulullah, sosok yang tidak memiliki dosa dan noda dan salah, dan bahkan sosok yang paling mulia, masih saja terus melazimkan istighfar, lalu kita hamba yang tidak ada jaminan masuk surga, hamba yang berlumur dengan dosa, mengapa kita bermalas-malasan untuk beristighfar dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihu Ad-Diniyah, di antara amalan wali-walinya Allah, di antara amalan kekasih-kekasihnya Allah, yaitu adalah membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, memintakan ampun bukan kepada dirinya saja, tetapi lebih luas lagi kepada seluruh mukminin dan mukminat. Maka itu di setiap Jumat kita sering mendengar khatib berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang mukminin maupun mukminat, dan muslimin maupun muslimat. Ini ternyata merupakan amal di antara amal-amalnya para wali-waliullah, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani bahwasanya Nabi SAW berpesan, barang siapa yang memintakan ampun kepada Allah untuk mukminin mukminat setiap harinya 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahu. Kalau kita amalkan amalan ini, memohon ampun kepada Allah untuk mukminin dan mukminat satu hari sebanyak 27 kali,
maka kita akan menjadi hamba yang apabila kita mengangkat kedua tangan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Wa yurzaqu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardh. Bahkan lebih dari itu, orang yang sering memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mukminin dan mukminat, maka dengan wasilah mereka lah akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para penduduk bumi. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari masjid ini kecuali dalam keadaan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Qul ma yastajib lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ibadah Allah, di penutup khutbah ini marilah kita simak satu cerita yang tertulis dalam kitab Manaqib As-Samman. Syekh Samman waliyun min awliyaillah, orang yang dianggap sebagai walinya Allah. Dan ternyata saat beliau ditanya makam yang beliau dapati sebagai wali atau kekasihnya Allah, itu sebab apa amal yang beliau lakukan? Lalu beliau menjawab, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. Setiap subuh, setiap asar, beliau tidak pernah putus untuk mendoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutup aib-aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad. Doanya singkat, tetapi bukan bentuk doa yang egois, bukan hanya doa untuk kepentingan pribadi, tapi beliau doakan untuk orang lain, bahkan seluruh muslimin dan muslimat. Inilah
yang diamalkan oleh waliyun min awliyaillah atau awliya Allah, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Senantiasa kita harus mendoakan orang lain, tetangga kita, saudara kita, bahkan seluruh kaum muslimin muslimat dengan doa-doa yang baik. Dan sejatinya kata Rasulullah, saat kita doakan orang lain dengan doa yang baik, maka malaikat pun turun. Walaka misla dzalik, walaka misla dzalik. Malaikat langsung turun dan mengatakan, doa yang terbaik juga untukmu, dan doa yang terbaik juga untukmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah angkat derajat kita dunia sampai akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya wahibal 'atiyat ya munzilal barakat ya ghafiraz dzunubi was sayyi'at. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa orang yang telah mendahului kami, ya Allah. Maafkan kami yang suka bertaubat tapi kembali melakukan maksiat, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Yang punya hati gelisah, angkat kegelisahannya, ya Allah. Wala aiban illa satartah. Yang punya aib, tutup aibnya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Wala asiran illa yasartah. Yang mendapatkan kesulitan, mudahkanlah jalannya, ya Allah. Wala aziman illa zawajta. Yang menanti jodoh, temukanlah jodohnya, ya Allah. Wala mutazawwijan illa anjabta. Yang menanti anak karuniailah anak padanya, ya Allah. Wala daiman illa qadaita. Yang punya hutang, ya Allah, mudahkanlah kami dan membayar hutang kami, ya Allah. Kami tidak kuasa, ya Allah, tapi kami yakin Engkau yang maha kuasa, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, ya Allah. Kabulkanlah segala doa-doa kami, ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami, ya Allah. Allahumma ighfir liman bana hadzal masjid. Ya Allah, ampuni dosa yang membangun masjid ini. Waghfir liman shalla wa i'tikafa fi. Ampuni dosa yang salat dan i'tikaf di masjid ini. Waghfir liman tasaddaqa wa tabarra'a fi. Ampuni dosa orang yang bersedekah dan berbuat baik untuk masjid ini. Bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik di dunia pada kami. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah yang terbaik di akhirat pada kami, ya Allah. Wa qina adzabannar. Peliharalah kami dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Peliharalah kami dari azab-Mu, ya Allah. Peliharalah kami dari siksa-Mu, ya Allah. Taqabbalallah ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله